Hai, ketemu lagi di Lab Fisika. Saya mau menunjukkan sesuatu kali ini. Pernah lihat ini tidak? Ini kalau dicari di Google, namanya impossible table. Impossible tidak mungkin, tapi nyatanya mungkin. Nah, nama yang lebih tepat untuk benda seperti ini adalah tensegrity, yang berasal dari kata tension dan integrity. Artinya, struktur seperti ini bisa bertahan karena adanya tension, yaitu tegangan. Tegangan di sini tegangan tali. Di sini ada beberapa tali yang menjaga supaya dia tetap tersusun menjadi satu. Nah, bagaimana caranya tali bisa membuat sesuatu menjadi lebih kuat? Nah, saya mau menunjukkan sesuatu juga. Bisa tidak? Saya membuat penggaris ini berdiri. Nah, bisa. Ini penggaris berada dalam keadaan setimbang. Artinya dia tidak ada percepatan. Total gayanya 0. Tapi dia tidak tahan terhadap gangguan sedikit saja. Dia langsung jatuh. Bagaimana caranya kalau saya mau membuat dia setimbang, tapi tahan gangguan? Saya mau menggunakan tali ini. Nah, begini. Sekarang dengan adanya dua tali ini, penggarisnya jadi bisa bertahan lebih kuat. Dia bisa diganggu sedikit dan tidak mudah jatuh. Nah, selanjutnya saya mau menjelaskan dengan lebih detail bagaimana tali-tali ini bisa membuat suatu benda dalam keadaan setimbang. Syarat sebuah benda berada dalam keadaan setimbang adalah jumlah gaya yang bekerja totalnya harus sama dengan 0. Dan ada satu lagi, jumlah semua torsi atau momen gaya yang bekerja pada benda itu juga harus sama dengan 0. Ketika penggaris tadi berdiri, ada dua gaya yang bekerja. Pertama adalah gaya gravitasi, yang kedua adalah gaya normal. Total gaya ini ke bawah sama dengan ke atas, hasilnya 0. Lalu, dua gaya ini juga segaris, artinya tidak ada torsi yang bekerja. Setimbang, dia bisa berdiri. Tapi apa yang terjadi kalau dia sedikit miring? Gaya normal bekerja di sini, gaya gravitasi di sini. Nah, dalam keadaan begini, ada lengan gaya. Gaya ini punya lengan gaya. Torsi, kan persamaannya gaya dikalikan lengan gaya. Karena jumlah torsi yang bekerja tidak 0, maka dia terus tumbang ke sana. Dan semakin dia tumbang, torsinya semakin besar, makanya dia terus jatuh. Makanya ini disebut kesetimbangan yang tidak stabil. Diganggu sedikit, makin besar gangguannya, dia jatuh. Kalau menggunakan tali, selain ada gaya berat, gaya normal, ada juga dua gaya lagi, yaitu tegangan tali. Nah, total gaya ini semuanya harus 0. Ke bawah, ke atas, lalu ke sana, lalu ke sana. Total gaya ini semuanya harus menghasilkan 0. Dia setimbang. Lalu bagaimana dengan kalau diberi gangguan? Kalau ada gaya sedikit ke arah sana, misalnya, nanti kan batangnya pengen tumbang ke sana. Nah, tali ini menarik balik. Jadi, dia pengen miring ke sana, talinya narik balik, dia pengen miring ke sana, talinya menarik balik. Jadi, tali ini membuat strukturnya menjadi stabil. Stabil artinya kalau diganggu sedikit, dia tetap bertahan. Nah, kalau impossible table ini bagaimana? Kita bayangkan ini bentuknya seperti ini dulu.
rangka bawahnya seperti ini. Lalu ada tali, dan ada tali lagi. Nah, tali ini memberikan gaya ke atas, dan dua tali ini memberikan gaya ke bawah. Total gaya 3 gaya ini ditambah beratnya dia sendiri sama dengan 0. Tapi bagaimana dengan kestabilannya? Supaya suatu benda stabil, dia harus tahan terhadap gangguan. Nah, gangguan terhadap struktur ini bisa berbagai macam. Dia bisa geser kiri kanan, atas bawah, dia bisa berputar. Pertama kalau geser dulu. Kalau dia bergeser ke atas, jelas tidak mungkin. Karena tali ini bakal menarik ke bawah. Kalau dia bergeser ke bawah, tali yang ini akan menarik balik ke atas. Bagaimana kalau digeser kanan? Kalau dia geser kanan, maka talinya akan jadi begini. Gayanya akan menjadi sedikit miring. Miring berarti punya komponen horizontal. Nah, gaya komponen horizontal ini membuat mejanya kembali ke posisi semula. Jadi, 3 tali ini bisa memberikan kestabilan atas, bawah, kiri, kanan. Lalu bagaimana dengan rotasi? Kalau rotasi atau putaran, dia perlu poros putar, di mana dia berputar. Nah, kalau sistemnya seperti ini, poros putar kemungkinannya ada 3, di sini, atau di sini. Kita bahas satu per satu. Misalnya dia pengen berputar terhadap poros ini. Kalau dia putar kiri, tali yang ini akan menarik balik. Kalau ke kanan, tali yang ini akan naik balik. Bagaimana kalau porosnya di sini? Kalau dia pengen ke atas, tali yang ini narik balik. Kalau dia ke bawah, tali yang ini narik balik. Kalau di porosnya di sini, sama juga. Ke bawah ditarik oleh ini, ke atas ditarik oleh ini. Jadi 3 tali ini bisa menghasilkan kestabilan, dia bisa bertahan terhadap gangguan berbagai arah, kiri, kanan, atas, bawah, dan rotasi. Tapi ini kan 3 dimensi, masih ada rotasi terhadap sumbu yang lain, yaitu ke sana dan ke sana. Itu belum tergambar di 2 dimensi. Makanya untuk impossible table ini, talinya bukan cuma 3, tapi ada lagi. Nah, 2 tali ini untuk menjaga rotasi terhadap sumbu yang lain. Jadi total ada 6 sumbu yang harus ditahan oleh semua talinya. Atas, bawah, kiri, kanan, depan, belakang, 3. 3 lagi adalah rotasi. Rotasi ke sini 1, rotasi ke sana 1, dan rotasi ke sini 1. Total ada 6 arah yang harus ditahan oleh sistem ini. Nah, apakah talinya harus vertikal? Di sini saya punya satu model lagi. Coba lihat ini. Ini baru 2 dimensi, jadi dia belum bisa bertahan ke belakang, harus ditahan. Tapi dia sudah bisa bertahan terhadap atas, bawah, kiri, kanan, dan berputar. Dia cukup tahan. Coba perhatikan, talinya ada 3, dan yang 2 tidak vertikal. Jadi bisa juga, walaupun tali tidak vertikal, tapi dia punya kelemahan. Tahu nggak apa kelemahannya? Benda tadi kan bentuknya begini. Ini bagian atas, ini bagian bawah, talinya ada 3. Nah, syarat suatu benda berada dalam keadaan setimbang tadi, jumlah gaya harus sama dengan 0, dan jumlah torsi juga harus sama dengan 0. Sekarang gaya yang bekerja pada benda ini, apa saja? Tegangan tali, tegangan tali, tegangan tali, dan gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi bekerja di pusat massa ini. Pusat massa di mana? Kita anggap saja di sini. Bagaimana keempat gaya ini menghasilkan total 0? Ke bawah, lalu ke sana, lalu ke sana. Totalnya bisa menghasilkan 0. Bagaimana dengan torsinya? Dari mana kita tahu jumlah torsi sama dengan 0? Yaitu dengan menunjukkan bahwa semua gayanya bertemu di satu titik. Misalnya begini. Gaya ini kalau diteruskan bertemu di titik ini. Gaya W ini dan gaya T yang ini sejajar. Nah, 2 gaya yang sejajar selalu bisa diwakili oleh 1 gaya resultan.
F1 dan F2 ini bisa diwakili oleh satu gaya resultan. F1 tambah F2. Letaknya ada di satu titik kesetimbangan di mana F2 kali X2 sama dengan F1 kali X1. Jadi titik ini, torsi dari F2 dan F1 saling meniadakan. Nah, gaya, berat, dan tegangan tali ini juga bisa bergabung jadi satu gaya yang di sini. Kalau ini T, ini W tambah T. Jadi, semua gaya bertemu di satu titik. Dia setimbang. Apakah sudut talinya harus seperti ini? Coba kita tinjau sekarang kalau talinya sejajar, tali ini dan tali ini sejajar. Apakah bisa menghasilkan kesetimbangan? Gaya ke bawah, W, dan gaya ke bawah T yang ini bergabung menjadi satu gaya ke bawah, W tambah T. Nah, dua tegangan tali yang ini, satu ke sana, satu lagi ke sana, besarnya tidak tahu bisa besar yang mana saja. Bisa besar yang ini, besar yang itu, tapi yang jelas hasilnya apa mungkin menghasilkan 0? Tidak mungkin. Dua gaya yang tidak sejajar tidak mungkin menghasilkan 0. Sekarang kembali ke rancangan yang ini. Tadi sebelumnya saya sudah bilang rancangan ini memiliki kelemahan. Sudah ketemu belum kelemahannya apa? Nah, ini penjelasannya. Tadi kan gaya W ini dengan gaya T ini bergabung menjadi satu gaya resultan W tambah T yang harus tepat kena ke titik pertemuan gaya yang lain supaya resultannya bisa 0, resultan torsinya semuanya menuju satu titik. Nah, tapi apakah memang resultan ini bisa berada di sini? Coba kalau gaya yang tadi ini, gaya kali lengan gaya harus sama dengan gaya kali lengan gaya. Kalau F2 ini lebih besar, maka tentu lengan gayanya harus kecil supaya bisa mengimbangi yang ini. Nah, kalau di sistem ini bagaimana? Coba kalau misalnya di sebelah sini diberi gaya tekan F yang lain, maka gaya resultan ini akan geser ke kiri karena ini. Tapi di sini ada T. T itu tegangan tali selalu melawan tarikan. Jadi ketika yang atas ini mau muter ke kiri, ditarik balik sama T, T-nya makin besar, sehingga resultannya balik lagi ke sini. Bisa ditahan. Tapi bagaimana kalau ditekan di sebelah sini? Ditekan di sebelah sini. Nah, kalau ada gaya tekan di sebelah sini, nanti resultannya akan geser ke kanan. Kalau sudah geser ke kanan, tegangan tali ini tidak bisa mendorong ke atas. Dia akan jatuh. Nah, ini. Dia bisa tahan putaran ke sana, tapi kalau diputar ke arah sana, tali yang ini akan kendor. Jadi ini bisa berdiri dengan syarat titik berat yang atas ada di sebelah kiri. Lebih kiri dari titik ini. Nah, jadi kesimpulannya, untuk membuat benda-benda seperti ini, memang ada triknya. Triknya yaitu tadi tentang kesetimbangan dan permainan gaya-gaya. Nah, sekarang bagaimana menjelaskan yang ini? Tempat alat tulis ini saya buat berdasarkan prinsip yang sama. Nah, bagi kalian yang mau ke teknik sipil, harus bisa buat yang seperti ini. Ya, jadi ditunggu bagaimana karya kalian yang lebih hebat lagi. Itu saja dari saya. Terima kasih telah menonton.